Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali perkuliahan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan yang pertama ini akan saya sampaikan sebuah pengantar dalam pengembangan kurikulum MI dan SD. Saya akan mengawali pertemuan kita atau perkuliahan kita dengan membahas tentang hakikat kurikulum. Nah, kurikulum sebagaimana kita ketahui itu senantiasa berganti, ya. Bahkan ada yang mengatakan ganti menteri, ganti kurikulum. Sebenarnya pergantian kurikulum itu tidak berkaitan dengan menteri, ya. Jadi kurikulum itu senantiasa berganti sebagai respon dalam memenuhi perkembangan zaman. Nah, karena menteri itu bertugas, misalkan menteri pendidikan itu bertugas untuk mengembangkan pendidikan, dan masing-masing orang itu memiliki cara pandang tersendiri dalam merespon perkembangan, maka seolah-olah ketika menterinya berganti maka kurikulum juga berganti. Tetapi sebenarnya bahwa kurikulum itu senantiasa berganti sebagai respon dalam memenuhi perkembangan zaman. Kemudian kurikulum itu dalam pengembangannya diperlukan inovasi berupa ide, gagasan, dan tindakan yang tujuannya adalah untuk memecahkan permasalahan pendidikan. Tentu permasalahan pendidikan pada zamannya orde lama misalkan, dengan orde baru, dengan orde saat ini reformasi tentu sangat berbeda, ya. Kemudian perkembangan zaman, ya, itu juga mempengaruhi. Dulu belum ada internet, ya. Kemudian kecakapan kerja menggunakan tenaga-tenaga yang kasar, ya, sehingga pendidikannya diarahkan pada keterampilan motorik misalkan. Tetapi sekarang ini era sudah berganti, kita sudah masuk pada era revolusi industri 4.0 yang semuanya berbasis internet, ya. Maka kurikulum saat ini pun disusun bagaimana agar siswa itu mampu untuk menghadapi tantangan zaman saat ini. Nah, tidak lagi kemudian pendidikan saat ini disiapkan untuk menjadi tenaga-tenaga kasar, tetapi bagaimana membekali siswa itu untuk memiliki kemampuan soft skill, ya, di bidang penguasaan teknologi itu misalnya. Kemudian apa sebenarnya kurikulum itu? Kurikulum adalah rencana pembelajaran yang berkaitan dengan proses dan pengembangan individu peserta didik. Ini pendapat dari Hilda Talba. Kemudian kalau menurut Peter F. Olivia, kurikulum itu adalah apa saja yang diajarkan di sekolah. Bisa serangkaian mata pelajaran, isi, program studi, sekumpulan materi, serangkaian mata pelajaran, serangkaian pengalaman belajar, dan mata pelajaran. Jadi semuanya itu yang berkaitan dengan apa yang diajarkan di sekolahan itu disebut dengan kurikulum. Nah, sedangkan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 nomor 20 didefinisikan bahwa kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, misalkan pendidikan untuk SD, pendidikan untuk SMP, SMA, atau kalau kemudian di jenjang yang lebih tinggi itu pendidikan ada PGMI, ya, sesuai dengan profesi yang akan digeluti. Jadi tujuannya sesuai dengan tujuan pendidikan tersebut untuk apa. Nah, itu yang disebut dengan kurikulum. Ini kurikulum dalam arti yang luas ya. Sedangkan dalam arti yang sempit seringkali kurikulum itu diartikan sebagai mata pelajaran. Jadi kalau kemudian ada orang ditanya kurikulum di SD apa saja, nah itu pasti yang disebutkan adalah mata pelajarannya, tematik, misalnya ada PKN, ada matematika, ada bahasa Indonesia, itu juga diartikan kurikulum dalam arti yang sempit. Nah, kemudian secara etimologi, secara bahasa, kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata kurir, yang artinya jalan yang digunakan sebagai rute untuk lomba pacuan kuda. Jadi kurir tersebut harus dipatuhi dan dilalui oleh setiap kuda dalam sebuah perlombaan. Nah, jadi kalau kemudian dalam pendidikan ada kurikulum, maka kurikulum itu menjadi acuan, menjadi pedoman yang harus dilakukan, yang harus diimplementasikan dalam pendidikan tersebut. Nah, ada banyak bentuk kurikulum ya. Ada yang pertama manifest kurikulum. Apa ini? Manifest kurikulum itu adalah kurikulum yang direncanakan dan harus dilaksanakan. Nah, jadi sifatnya memaksa, wajib ya. Misalkan di SD itu harus mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia, kemudian matematika, PKN, kemudian IPA, IPS ya, yang kemudian diintegrasikan dalam satu tema ya, atau yang kemudian disebut dengan tematik. Jadi tidak boleh ada sekolahan yang kemudian tidak mengajarkan PKN. Nah, ini sifatnya berarti kurikulumnya manifest, kurikulum yang harus dilakukan atau harus dilaksanakan. Kemudian ada kurikulum insibel ya, insibel kurikulum ya. Artinya kurikulum itu boleh dilaksanakan dan juga boleh tidak dilakukan ya. Tetapi sebenarnya kurikulum ini sangat mendukung terhadap output dari proses belajar mengajar. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan kokurikulum atau ekstrakurikulum. Nah, itu sekolah boleh mengadakan, boleh tidak mengadakan. Nah, misalkan ekstra pramuka, ekstra karya tulis ilmiah, kemudian tahfidz Quran ya. Itu tidak harus dilakukan, tetapi kalau itu dilakukan, dilaksanakan, itu akan mendukung program atau kurikulum utama di sekolahan itu. Nah, kemudian ada kurikulum yang sifatnya tertulis, written kurikulum. Ya. Maksudnya adalah kurikulum itu ditulis dan dijadikan pedoman. Ya. Misalkan kurikulum K13 ya, RPP-nya bagaimana, silabusnya, KD, KI-nya, itu semuanya sudah tertulis ya. Nah, tetapi juga ada kurikulum yang tidak tertulis atau biasa disebut dengan
hidden curriculum. Ya, sebenarnya diajarkan, hanya saja tidak dituliskan di dalam kurikulum. Nah, biasanya yang kurikulum hidden ini adalah pembekalan kepada siswa yang di dalamnya itu berisi tentang nilai, perilaku, soft skill itu ya. Jadi kemahiran yang kemudian bertujuan untuk membangun karakter siswa. Nah, biasanya misalkan diajarkan kejujuran, kedisiplinan, ya itu tidak diajarkan di kelas secara klasikal, tetapi itu ditanamkan dan itu ada sebenarnya di dalam pembelajaran, hanya saja tidak tertulis. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum? Pengembangan kurikulum itu bisa dimaknai dalam 3 hal. Yang pertama, kegiatan menghasilkan kurikulum baru. Ya. Jadi kurikulumnya belum ada, kemudian dibuatlah kurikulum yang baru. Nah, ini termasuk dalam konsep pengembangan kurikulum. Ya, misalkan kurikulum untuk pesantren lansia misalnya. Jadi biasanya kurikulum itu kan untuk sekolah, untuk misalkan di pondok pesantren. Nah, kemudian ada orang tua yang ingin belajar, maka kemudian kurikulumnya itu belum pernah diatur, kemudian dibuat menjadi kurikulum yang baru. Kemudian makna yang kedua adalah proses yang mengkaitkan satu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Ya, misalkan KI-nya kurang sempurna, kurang cocok, kemudian hanya pada sisi tujuan pembelajarannya saja yang diperbaiki. Atau kemudian dirasa bahan ajarnya belum ada atau kurang sesuai dengan tujuan, maka bahan ajarnya saja yang dikembangkan. Atau tujuannya sudah bagus, bahan ajarnya sudah bagus, tetapi kemudian sistem pembelajarannya bagaimana itu belum jelas, kemudian dikembangkan lagi metode pembelajarannya. Nah, atau evaluasinya juga kurang, bisa diperbaiki. Jadi tidak mengembangkan kurikulum secara keseluruhan, tetapi hanya pada komponen-komponen tertentu saja yang ingin diperbaiki. Nah, kemudian makna yang ketiga adalah kegiatan penyusunan atau mendesain pelaksanaan sampai dengan penilaian kurikulum sehingga kurikulum itu menjadi sempurna. Ini juga masuk dalam pengembangan kurikulum. Baik. Nah, contohnya pengembangan kurikulum misalkan dari KBK menjadi KTSP, kemudian sekarang menjadi kurikulum 13. Nah, kemudian apa saja komponen-komponen kurikulum? Yang pertama, komponen kurikulum itu adalah tujuan. Di komponen kurikulum tujuan ini berisi tentang target atau sasaran yang harus dicapai daripada pelaksanaan suatu kurikulum. Kemudian komponen yang kedua adalah isi. Nah, isi ini berupa materi kurikulum yang di dalamnya mencakup materi tentang fakta, tentang konsep, tentang prinsip, tentang keterampilan, ya, yang biasanya disajikan dalam bentuk bahan ajar. Nah, jadi nanti pasti ketika kalian membahas kurikulum atau kita kuliah di tadris atau pendidikan guru MI, pasti nanti akan diajarkan bagaimana mengembangkan materi, mengembangkan isi. Itu bagian daripada pengembangan kurikulum. Kemudian sistem pembelajaran.
Nah, itu berupa proses pembelajaran dalam bentuk metode pembelajaran, paradigmanya, tekniknya, kemudian pendekatan pembelajaran dan sebagainya. Itu masuk dalam sistem pembelajaran. Kemudian komponen yang keempat dari kurikulum itu adalah evaluasi, yaitu suatu proses dan tindakan yang terencana untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik terhadap tujuan pendidikan sehingga dapat disusun penilaiannya yang dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Jadi setiap kurikulum yang telah diimplementasikan pasti akan dilakukan sebuah evaluasi. Ya. Untuk apa? Untuk memperbaiki kurikulum lagi. Jadi oleh karenanya pengembangan kurikulum itu tidak akan pernah berhenti karena selalu dievaluasi, kemudian dikembangkan lagi, dievaluasi, dikembangkan lagi, dan seterusnya. Tidak ada kurikulum yang jelek sebenarnya. Yang ada adalah tadi untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Nah, kalau kita lihat komponen-komponen kurikulum tadi menyatu dalam sebuah kurikulum. Jadi di dalamnya ada tujuan pembelajaran, ya, ada KI, ada KD, nah itu ya. Kemudian ada isi materinya, ada bahan ajarnya, kemudian ada sistem pembelajaran, bagaimana materi itu diajarkan agar tujuan pembelajaran itu tercapai, kemudian evaluasi untuk mengukur apakah kurikulum itu telah mampu sesuai dengan harapan, kemudian efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi itu sebuah pengantar tentang apa itu kurikulum dan apa yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum. Nah, untuk pertemuan berikutnya akan kita bahas lagi lebih detail tentang model pengembangan kurikulum, tentang landasan kurikulum, tentang apalagi tipologi kurikulum, terus pengorganisasian kurikulum, sampai kemudian kita mampu menganalisis kurikulum yang ada di MI atau SD ya. Nah, sehingga harapannya ketika nanti kalian menjadi guru, ini menjadi bekal untuk dapat mengembangkan kurikulum yang ada di sekolahan di mana nanti kalian akan mengabdi di sana. Apalagi dengan dukungan kebijakan pemerintah saat ini, dengan adanya kebijakan Merdeka Belajar, tentu di sini sangat dibutuhkan kreativitas, dibutuhkan inovasi guru agar pembelajaran di sekolahan-sekolahan itu guru diberikan kemerdekaan. Ya, tidak hanya guru yang menyusun kurikulum nanti ke depannya, tetapi siswa itu juga dilibatkan dalam penyusunan kurikulum sehingga apa yang diajarkan, kurikulum yang dijadikan acuan untuk pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.